Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kembali kita anak-anak sekalian bersama Ustaz dalam pembelajaran enam indahnya sabar membantu dan baiklah anak-anak sekalian, mari kita masuk ke bagian pertama dari pembelajaran ini adalah tentang tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang harus kita miliki dari kegiatan belajar hari ini. Jadi kita akan membahas surah Al-Maidah ayat 5, ayat 2 dan 3, kemudian Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ya. Jadi diharapkan dari pembelajaran nanti anak-anak sekalian bisa memiliki sikap toleran dan suka membantu, kemudian juga bisa memahami makna dari Al-Maidah ayat 3. Anak-anak juga bisa memiliki sikap menghargai dan menjauhi perilaku mengunjing, apalagi mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain, serta nanti anak-anak akan memahami insyaallah tentang isi kandungan Al-Hujurat ayat 13. Nah, kompetensinya anak-anak juga harapannya bisa terbiasa ya membaca Al-Quran dengan tertib, terbiasa berperilaku toleran, simpati, waspada, baik sangka, hidup rukun sebagai pengamalan surah Al-Maidah dan Al-Hujurat ini. Dan yang paling utama tentunya mengetahui makna dari kedua surah yang akan kita bahas di bab 6 ini. Baik, anak-anak silakan diperhatikan gambar yang ada di layarnya anak sekalian. Di situ kita bisa melihat sebuah aktivitas ya. Nah, kira-kira aktivitas apa anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi ya sebuah aktivitas di kelas ya anak-anak sekalian. Aktivitas kerjasama, saling membantu dalam menyusun meja, membersihkan kelas ya, merapikan kelas. Baik, kita lihat lagi gambar berikutnya. Anak-anak perhatikan gambar apa itu? Iya, betul sekali anak-anak, pintar. Itu adalah gambar beberapa anak sekolah ya, sekolah dasar yang sedang bersama-sama bekerja sama saling bantu dalam mengumpulkan sampah di sekitar sekolah. Baik, kita lanjut ke gambar berikutnya. Perhatikan anak dengan baik, itu ada seorang ibu ya, ada seorang anak juga bernama Ani. Ada ini posisinya di dapur ya anak-anak ya. Lagi ngapain? Iya, betul sekali. Jadi Ani membantu ibu di rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah. Salah satunya mencuci piring yang kelihatan banyak sekali ya, ada blender, piring, gelas yang masih kotor setelah dipakai, sedangkan ibunya Ani sedang mencuci baju. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Iya, bisa lihat anak-anak gambar apa? Iya, betul sekali. Adalah gambar seorang kakek tua yang sedang bekerja ya, membawa gerobak yang berat, dan datanglah beberapa anak-anak soleh, 3 orang anak soleh yang langsung sigap dalam menawarkan bantuan untuk mendorong gerobak ini yang melalui jalan yang kelihatan banyak batu-batunya ya teman-teman sekalian. Oke, ini gambar-gambar yang membicarakan tentang apa kira-kira anak-anak menurut kalian? Iya, betul sekali. Gambar semua tadi, slide-slide tadi adalah tentang bagaimana sebuah sikap dalam membantu sesama, saling bekerja sama dalam kebaikan. Nah, baik anak-anak, kita langsung masuk ke pembahasan ya, Quran surah Al-Maidah ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi
والعدوان. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca sama-sama. Nah, silakan dibaca berulang-ulang nanti ya di rumah ayat ini, penggalan dari surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal perbuat dosa dan permusuhan. Jadi ayat ini memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk selalu banyak melakukan kerjasama tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam hal ibadah, dan kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal berbuat dosa apalagi permusuhan. Nah, kandungannya apa dari surah ini? Nah, jadi di sini anak-anak di surah Al-Maidah ayat 2 ini adalah ajakan, ya, isinya ajakan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kenapa? Karena kita diharuskan untuk saling menolong kepada sesama dalam perbuatan baik. Sebaliknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya contoh, kita bicara contoh anak sekalian ya. Ada teman kita yang mengajak membolos ya. Apa yang kita lakukan? Kita pikir dulu, oh ini membolos ini perbuatan baik, takwa atau dosa? Oh ini dosa, kesalahan. Maka hendaknya dihindari, ditolak. Tidak mau, saya tidak mau bolos karena saya mau pandai, mau pinter. Amanah dari orang tua untuk sekolah. Ya, sebagai anak yang solehah. Nah, tetapi jika ada teman yang ngajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau salat berjamaah, bagaimana sikap kita? Ini ajakan ya, untuk kebaikan. Kita harus apa? Mendukungnya. Siap. Ayo kita salat. Nah, bersemangat. Ada ceramah di sana, kita dengarkannya. Ayo kita ke sana. Nah, gitu. Itu adalah bentuk pengamalan ya, pengamalan Al-Maidah ayat 2. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main game online ya, terus menerus. Apakah itu ya, sekarang kan lagi rame tuh game online yang perang-perang, itu dihindari, berbahaya. Kenapa? Karena bisa membuat kecanduan seperti PUBG, Free Fire ya, Roblox ya. Itu akan membuat kalian lupa waktu, kecanduan, karena setiap main harus menyiapkan waktu sampai selesai. Dan di dalam permainan itu banyak orang-orang dewasa yang mengeluarkan perkataan-perkataan tidak sopan, kasar, ya, tidak bagus untuk dicontoh. Maka kita hindari, ya, karena akan membuat kita lupa makan, belajar. Kita harus nolak, tidak mau, karena ini adalah perbuatan dosa, dilarang oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Tapi jika ada teman ngajak belajar bersama, kita harus gabung. Ayo belajar, ayo. Walaupun mungkin sulit, walaupun lama baru paham, tapi setiap kita duduk belajar itu akan mendapat doa dari malaikat dan hewan-hewan, meminta Allah mengampuni dosa-dosa kita, Masya Allah. Ya, akan mendapatkan karunia dan pahala dari Allah. Baik anak-anak, lanjut. Kita lanjut ke surah Al-Maidah ayat 3. Ya. Di sini Allah berfirman, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, yaitu takut kepada Allah. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Masya Allah. Mari kita bahas isi dan kandungan surah ini. Jadi anak sekalian, di surah ini Al-Maidah ayat 3, Allah mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tapi takut hanya kepada Allah. Kita tidak boleh takut kepada Yahudi, Israel, walaupun mereka kuat, senjatanya hebat. Kita lihat ya di Palestina, saudara kita.
walaupun diblokir, dibom pakai pesawat tiap hari, ya pakai tank, tetapi anak-anak Palestina berani melawan hanya dengan berbekal apa? Batu, melawan tank. Kenapa? Karena anak-anak Palestina hanya takut kepada Allah. Mereka tidak takut kepada orang-orang kafir yang ingin membunuh, merusak, menghancurkan negara mereka. Karena mereka yakin kalau mereka ya akan disakiti oleh kafir, orang-orang kafir, walaupun akhirnya meninggal, mereka akan syahid dan berhak masuk surga Allah. Mereka hanya takut kepada Allah. Kita pun harus seperti itu ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya, Allah memerintahkan kita hanya takut kepada Allah SWT. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, itu haji terakhir ya, haji wada itu haji perpisahan sebelum beliau wafat. Allah menurunkan wahyu pula kelanjutan dari ayat tadi. Allah berfirman ya, pada hari ini yaitu haji wada ya, haji terakhir untuk Nabi, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu, kata Allah. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Jadi anak-anak sekalian, selain kita diharapkan takut kepada Allah, kita juga harus menghindari segala larangannya, dan kita juga tentunya harus yakin yang disampaikan Nabi Muhammad harus kita yakini dan kita amalkan. Kenapa? Karena Allah telah ridho, telah menyempurnakan agama Islam ini, agama yang terbaik yang pernah turun ke muka bumi, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang membawanya, dan kita adalah pengikut Nabi Muhammad, dan kita harus mensyukuri nikmat itu. Kita dilahirkan sebagai umat Islam ya, umatnya Nabi Muhammad, agama yang paling sempurna dan diridhai Allah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Di surah Al-Hujurat ayat 12 ya, surah ke-49 ayat ke-12, Allah kembali berfirman. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka? Insya Allah. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Pasti jijik ya. Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, anak-anak, pada surah Al-Hujurat ayat ke-12 ini dinyatakan ya, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah ya, jika kita beriman kepada Allah, jangan sekali-kali dalam hati kita berburuk sangka terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita berburuk sangka pun sudah dicatat dosa. Ya. Karena seumpama kita berburuk sangka, jangan-jangan dia yang ngambil pulpen saya, padahal bukan, atau dia ngambil, tapi kita sudah berburuk sangka, sudah dosa. Ya, kita harus banyak berbaik sangka. Apalagi kita juga tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, dicari kesalahan temannya, saudaranya, supaya apa? Supaya bisa dilaporkan. Tidak boleh. Apalagi menggunjing ya, menceritakan kejelekan orang lain di belakang orang itu, orangnya tidak tahu, itu tidak boleh juga. Kenapa? Karena perbuatan seperti hal itu di atas seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jijik ya, jijik sekali daging yang sudah busuk, apalagi daging manusia. Ya, kita pasti jijik, tidak ada yang mau makan. Tapi bagi siapapun yang suka menceritakan kejelekan orang, ya,
berburuk sangka, mencari-cari kesalahan. Itu sama seperti makan daging. Bahkan nonton TV pun bisa seperti itu, bisa berdosa seperti memakan daging saudaranya. Gimana? Kita lihat tayangan sekarang ya, seperti tayangan televisi yang menceritakan rumah tangga orang lain, ya, keburukan orang lain. Biasa ada kan artis-artis diceritakan, selebritis ya, cerita tentang selebritis, cerita tentang ini itu ya, menceritakan semua masalah pribadi. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh menonton tayangan televisi seperti itu. Kenapa? Karena akan membuat kita dosa. Bagi orang Islam hal ini dilarang ya. Kalau bukan Islam ya itu bukan ranah kita, bukan bagian orang Islam. Kita untuk orang Islam saja hindari. Anak-anak muslim hindari menonton tayangan yang isinya hanya menceritakan, memfitnah, menggibah, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu tidak layak untuk kita tonton. Nah, di surah ini juga ayat ke-12 Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka. Kenapa? Karena dosa ya. Makan dengan memakan daging yang sudah mati. Karena itu kita harus taat perintah Allah, jauhi larangannya, ya, jangan bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Tetapi ketika kita salah, ya, atau kita khilaf, tidak sengaja, kadang kan lisan tidak sengaja ikut-ikutan teman, kita ikut ngobrol ceritakan orang, tidak sadar. Apa yang kita lakukan? Innallaha tawwabur rahim, kata Allah. Allah itu penerima taubat, maka minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Tapi sebelum minta ampun sama Allah, minta maaf dulu sama manusianya. Umpama kita menceritakan keburukannya si Hanifnya lagi jauh gitu. Hanif kemarin saya lihat gini. Istighfar, astagfirullah. Apa saya ceritakan kejelekan Hanif? Datang ke Hanif, saya minta maaf ya. Tadi saya tidak sengaja ceritakan kamu, tidak sengaja ya, maaf ya, maafin aku ya. Kata Hanif, tidak apa-apa ya, saya maafin. Baru istighfar, astagfirullah. Makasih Hanif, saya juga minta ampun sama Allah. Janji tidak akan mengulangi lagi. Nah itu kenapa? Karena Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang ya. Jadi sebelum kita minta ampun sama Allah, minta maaf dulu sama manusia, karena kita telah menceritakan atau berbuat salah di belakangnya. Itu adalah ciri seorang anak soleh dan solehah yang dicintai Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan surah terakhir. Ayat terakhir, ayat ke-13 ya. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami ini siapa? Yaitu Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Isi kandungan dari Al-Hujurat ayat 13 ini anak-anak sekalian adalah ya, pernyataan. Allah menyatakan sebuah pernyataan bahwa orang yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, paling ganteng ya, paling hebat, paling punya bakat, bukan, tapi paling bertakwa. Apa itu takwa? Paling banyak melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah, dan paling banyak menjauhi larangan Allah. Ya, oleh sebab itu tidak ada artinya kita menyombongkan diri ya tanpa beribadah kepada Allah. Percuma punya harta banyak, wajah tampan, cantik, punya bakat, pintar dan sebagainya, tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa, percuma, karena akan berakhir di dalam siksaan api neraka jahanam.
Yang paling bertakwa, yang paling Allah cintai, itulah yang berhak masuk surganya Allah, paling dekat di sisi Allah. Nah, anak-anak sekalian, di ayat ini juga Allah menjelaskan bahwasannya Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan, adalah sepasang ya. Jadi Allah tuh maha adil. Allah tuh maha tunggal, satu-satunya zat paling mulia, paling agung di alam semesta ini adalah Allah. Tetapi selain Allah ada pasangannya. Allah tidak punya pasangan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengan Dia. Itulah Allah. Tetapi ciptaan Allah selalu berpasangan. Contohnya manusia, laki-laki, perempuan. Alam semesta ada matahari, ada bulan. Ya kan? Ada daratan, ada lautan. Gitu juga dalam hati manusia, perasaan pun diciptakan berpasangan oleh Allah. Ada sedih, ada senang. Ada bahagia, ada sengsara. Ada suka, ada duka, ada cinta, ada benci, ya kan? Ada teman, ada musuh, dan seterusnya. Semua berpasangan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya ciptaan Allah itu lemah, saling membutuhkan, saling terkait, saling terikat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, Maha Perkasa, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, anak-anak sekalian, manusia pada hakikatnya suka berkumpul dan berkelompok, ya. Sehingga mereka membentuk suatu bangsa macam-macam. Ada suku Bugis, Jawa, ya kan? Ada Banjar, ada Kutai, Dayak, ada bangsa Asia, ada bangsa Afrika, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Manusia itu suka berkelompok dengan kelompok yang Allah ingatkan, ya. Walaupun manusia diciptakan berkelompok-kelompok dan bersuku-suku, jangan hanya tetap. Kita harus mengenal kelompok-kelompok lain, suku-suku lain, bangsa-bangsa lain, hidup berdampingan, mengetahui lain, saling mengenal. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak salah paham, tidak berperasaan kucing, tidak mencari-cari kesalahan karena tidak saling kenal. Kalau tidak saling kenal bisa mendatangkan salah paham atau permusuhan. Maka beda-beda kita harus bergaul, ya. Nah, tidak ada yang merasa paling benar, ya. Karena Allah sudah ingatkan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Contohnya apa? Ya, pengamalan surah Al-Hujurat ayat 13. Tidak boleh pilih-pilih teman. Aku cuma mau teman sama ini saja karena satu suku, sama-sama orang Banjar, sama orang Jawa, tidak boleh. Ya, anak itu menunjukkan kita tidak mengamalkan perintah Allah untuk saling mengenal, ta'aruf. Allah menciptakan perbedaan supaya kita saling berta'aruf, saling mengenal, saling menghayati, ya, saling memahami, mengetahui sifat dan hobi orang lain, karakter, dan kita bisa saling hidup dalam keharmonisan, dalam kebaikan, ya, dalam kerukunan. Nah, itu anak sekalian, kita berbeda-beda, ya. Ada yang hidungnya mancung, pesek, hitam, putih, itu semua tujuannya supaya kita saling mengenal. Sama, ya, bentuknya sama, wajahnya sama, gimana jadinya? Coba bayangkan. Jadi kita bingung kan, aduh, sama kayak saya. Nah, ini mana ibu saya, mana bapak saya, kok sama ibunya dia, kok sama, bingung kan? Kalau ciptakan berbeda-beda. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita membaca dari apa yang tadi sudah kita pelajari, ya. Yang pertama, Quran surah Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Kemudian yang kedua, ya, surah Al-Maidah Allah mengajarkan kepada kita untuk hanya takut kepada Allah, dan Allah telah menyempurnakan ajaran agama untuk umat Islam, ya, semuanya, serta Allah ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kita, pengikut Nabi Muhammad. Ayat 12 mengajarkan kepada kita hanya beriman kepada Allah SWT, jangan berprasangka buruk pada dosa besar, ya. Bukan hanya prasangka buruk dengan maksiat, tapi juga seperti mencari-cari kesalahan atau menggunjing orang lain juga tidak boleh. 13 di surah Al-Hujurat kembali Allah mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling. Nah, selanjutnya tugas untuk anak sekalian, ya, silakan berlatih, ya. Bacalah surah Al-Maidah ayat 2, ya, berulang-ulang hingga baca benar dan lancar, benar maharajnya, benar adabnya. Kemudian silakan dikirimkan pada rekaman videonya pada Google Classroom. Tugas keduanya adalah anak sekalian silakan mengerjakan bagian B, dan soalnya ada 6 soal, ya, anak. Nah, silakan ditulis, dijawab, ya, arti dari penggalan surah Al-Maidah ayat 2 ini, ya, sampai 2 dan ayat soal ketiga, sebutkan satu contoh perbuatan dosa yang harus kita hindari di rumah. Dan yang keempat, sebutkan contoh yang harus kita lakukan di rumah, ya, terkait ayat tadi, ya, Al-Maidah atau Al-Hujurat. Kemudian di soal kelima dalam bahwa ya, kalau kita baca panjangnya, ya, di itu kalau lengkapnya tidak boleh mengganggu hewan kurban. Nah, binatang yang digunakan untuk kurban di Indonesia bisa pada kalau Idul Adha. Dan yang keenam, tuliskan lafal Quran surah 2-3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Jadi dituliskan dalam buku di Google Classroom untuk penilaian latihan menulis
ya menulis Al-Quran dengan benar. Baik, itu anak-anak untuk pelajaran kita hari ini beserta tugas yang harus kalian lakukan setelah belajar mengerjakan tugas. Semoga anak-anak sekalian menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, yang Allah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjadi anak yang soleh dapat dibanggakan oleh ayah bunda di rumah dan menjadi kebanggaan bagi agama, bangsa, nusa, dan negara. Ya. Akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.